Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Diva Idil Fitri dengan NIM belakang 210. Di sini saya akan mempresentasikan profil perusahaan. Nama perusahaan yang kita wawancarai yaitu perusahaan Fristi. Nama pemilik dari usaha ini yaitu Ibu Titin Supriyatin dan Bapak Soehartono. Nah, usaha ini sudah berdiri sejak tanggal 4 April 2009, bertempat di Jalan Hegarmanah, RT 2 RW 3, Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dengan kode pos 40561. Nah, usaha ini juga memproduksi cireng isi. Selanjutnya, hasil wawancara yang kami dapat yang pertama yaitu profil perusahaan. Perusahaan Fristi ini yaitu usaha yang bergerak dalam bidang makanan yang memproduksi cireng isi berbagai rasa seperti ayam, sapi, bakso, sosis, dan burger. Lalu yang kedua, hasil wawancara yang kami dapat yaitu sistem proses produksinya. Nah, UMKM Fristi ini menggunakan metode job order costing yang mana memproduksi produknya berdasarkan pesanan yang diterima. Namun, dalam menetapkan harga jual produknya tidak berdasarkan pesanan yang diterima, melainkan sudah ditetapkan terlebih dahulu, sehingga harga jual produk tetap sama meskipun pesanan yang diterima berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu laporan laba bersih yang akan dijelaskan pada akhir-akhir presentasi oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amira Fatimatu Zahra, NIM belakang 212. Di sini saya akan menjelaskan tabel biaya bahan baku langsung. Yang pertama, jenis bebek. Ada aci, kuantitas 3.750, harga per kilogramnya 7.800, harga fakturnya 29.250.000. Alokasi biaya angkutnya 1494,38, HPBB-nya 30.654 494,38, HPBB per kilogramnya 8174,53. Yang kedua ada terigu, kuantitasnya 2.250 per kilogram, harga per kilogramnya 6.800, harga fakturnya 15.300.000, alokasi biaya angkutnya 842.696,63, HPBB-nya 16.142.696,3, HPBB per kilogramnya 7.174,53. Yang ketiga ada daging sapi, kuantitasnya 90 kg, harga per kilogramnya 90.000, biaya fakturnya 8.100.000, alokasi biaya angkutnya 33.707,87, HPBB-nya 8.133.707,87, HPBB per kilogramnya 93.74,53. Yang keempat ada filet ayam atau ayam filet, kuantitas per kilogramnya 1.800, harga per kilogramnya 43.000, harga fakturnya 77.400.000, alokasi biaya angkutnya 674.157,30, HPBB-nya 78.074.157,3, HPBB per kilogramnya 43.374,53. Yang kelima ada sosis, kuantitasnya 60 kg, harga per kilogramnya 45.000, harga fakturnya 2.700.000, alokasi biaya angkutnya 22.471,91, HPBB-nya 2.261, 235,96, HPBB per kilogramnya 75,374,53. Terus ada bakso, kuantitasnya 30, harga per kilogramnya
75.000, harga fakturnya 2.250.000, alokasi biaya angkutnya 11 235,96, HPBB-nya 2.261 235,96, HPBB per kilonya 75 374,53. Yang terakhir ada burger, kuantitas 30, harga per kilogramnya 44.000, harga fakturnya 1.320.000, alokasi biaya angkutnya 11 235,96, HPBB-nya 1.331 235,96, HPBB per kilogramnya 44 374,53. Hasil kuantitas per kilogramnya 8.010. Terus hasil HPBB-nya 139.230.000,01, HPBB per kilogramnya 314.221,71. Di sini saya akan menjelaskan tabel biaya bahan baku tak langsung. Yang pertama ada jenis bahan baku minyak 2 liter, kuantitas 30 kg, harga per kilogramnya 23.500, harga fakturnya 705.000, alokasi biaya angkutnya 13.157,89, HPBB-nya 718.157,89, HPBB per kilogramnya 23,936,6. Yang kedua ada merica 0,5 kg, kuantitasnya 30, harga per kilogramnya 35.000, harga fakturnya 1.050.000, alokasi biaya angkutnya 13.157,89, HPBB-nya 1.063.157,89, HPBB per kilonya 35.438,6. Yang ketiga ada garam 0,5 kg, kuantitas 30 kg, harga per kilonya 2.000, harga fakturnya 60.000, alokasi biaya angkutnya 13.157,89, HPBB-nya 73.157,89, HPBB per kilogramnya 2.438,6. Yang terakhir ada box dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 20 cm. Kuantitasnya 6.750. Harga per kilogramnya 1.400, harga fakturnya 9.450, alokasi biaya angkutnya 2.960.526,32, HPBB-nya 12.410.256,32, HPBB per kilogramnya 1.838,6. Jumlah kuantitas per kilonya 6.840. Jumlah HPBB-nya 14.264.999,99. Total HPBB per kilogramnya 63.654,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Vinky Novarisa, NIM belakang 208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah produksi 135.000 unit. Di dalam UMKM, Fristi Cireng Isi ini memiliki 3 bagian tenaga kerja. Yang pertama, ada pengadonan, penggilingan, dan finishing packing dengan jumlah karyawan semuanya 20 orang. Nah, di bagian pengadonan ada 7 karyawan dengan upah per minggunya 500.000. Nah, total BTKL di bagian pengadonan yaitu 14 juta rupiah yang didapat dari 4 minggu kerja dikali upah per minggunya yaitu 500.000, yang hasilnya 2 juta rupiah dikali jumlah karyawannya ada 7, jadi hasilnya 14 juta rupiah. Lalu di bagian penggilingan total BTKL-nya 10 juta rupiah didapat dari 4 minggu kerja dikali 500.000, hasilnya 2 juta, lalu dikali jumlah karyawannya 5 orang, hasilnya 10 juta rupiah. Dan yang terakhir di bagian finishing packing,
Total BTKL-nya 16 juta rupiah yang didapat dari 4 minggu kerja dikali upah per minggunya yaitu 500.000 rupiah. Lalu dikali jumlah karyawan di bagian finishing packing yaitu 8 orang. Total biaya tenaga kerja langsung di UMKM Fristi Cireng Isi ini yaitu 40 juta rupiah. Lalu ada BTKL per unit yang didapat dari total BTKL masing-masing bagian dibagi dengan jumlah produksinya. Nah, di bagian pengadonan BTKL per unitnya yaitu 103,70 yang didapat dari 14 juta rupiah dibagi 135.000 unit produksi. Lalu yang kedua ada bagian penggilingan. Di bagian penggilingan BTKL per unitnya 74,07 yang didapat dari 10 juta rupiah dibagi 135.000 unit. Dan yang terakhir ada bagian finishing packing dengan BTKL per unitnya 88,89 yang didapat dari 16 juta rupiah dibagi 135.000 unit. Total BTKL per unit di UMKM Fristi Cireng Isi ini yaitu 266,66. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik dengan jumlah produksi 135.000 unit. Biaya overhead pabrik di UMKM Fristi Cireng Isi ini terdiri dari biaya bahan penolong, biaya listrik, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya tabung gas per 3 kilogramnya. Nah, biaya bahan penolongnya tuh 14.264.999,99 ribu. Dan biaya listriknya 1 juta rupiah, lalu biaya pemeliharaan mesinnya 500.000 rupiah, dan biaya tabung gas per 3 kilogramnya 1.840.000 rupiah, yang jika ditotalkan menghasilkan 17.604.999,99 rupiah. Lalu BOP per unit dari biaya bahan penolong yaitu 105,66 rupiah yang didapat dari total biaya bahan penolong dibagi 135.000 unit. Lalu yang kedua ada biaya listrik dengan BOP per unitnya 7,41 rupiah yang didapat dari 1 juta rupiah dibagi 135.000 unit. Lalu ada biaya pemeliharaan mesin dengan BOP per unitnya 3,70 rupiah yang didapatkan dari 500.000 rupiah dibagi 135.000 unit. Dan yang terakhir ada biaya tabung gas per 3 kilogramnya dengan BOP per unitnya 13,63 rupiah yang didapatkan dari 1.840.000 dibagi 135.000 unit. Dan total dari BOP per unit yaitu 130,4 rupiah. Lalu yang terakhir ada biaya administrasi dan umum dengan jumlah produksinya 135.000 unit. Di dalam UMKM Fristi Cireng Isi ini ada 3 biaya administrasi dan umumnya. Yang pertama ada surat order dengan biaya per bulannya 500.000 rupiah. Lalu ada alat tulis dengan total biayanya 50.000 per bulannya, dan ada kertas HVS dengan biaya 50.000 per bulannya yang ditotalkan menjadi 600.000 rupiah. Lalu ada biaya administrasi dan umum per unitnya. Yang pertama ada surat order dengan biaya administrasi dan umum per unitnya sebesar 3,70 rupiah yang diperoleh dari total biaya surat order yaitu 500.000 rupiah dibagi dengan jumlah produksinya yaitu 135.000 unit. Lalu yang kedua ada alat tulis dengan biaya administrasi dan umum per unitnya sebesar 0,37 rupiah yang diperoleh dari total biaya alat tulis yaitu 50.000 dibagi dengan jumlah produksinya 135.000 unit. Dan yang terakhir ada kertas HVS
dengan biaya administrasi dan umum per unitnya sebesar Rp0,37 yang diperoleh dari total biaya kertas HVS sebesar Rp50.000 dibagi dengan jumlah produksi yaitu 135.000 unit. Lalu total dari biaya administrasi dan umum per unitnya menghasilkan Rp4,44. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Putri Pertiwi dengan NIM belakang 209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya pemasaran. Seperti diketahui, untuk jumlah produksinya itu ada 135.000. Sehingga dapat kita lihat pada tabel biaya pemasaran, pada keterangan transportasi, total biaya yang didapatkan itu ada 3 juta, dan spanduk iklannya ada 200.000. Sehingga total biaya yang didapatkan untuk transportasi dan spanduk iklan ada 3.200.000. Untuk mencari biaya pemasaran per unit, untuk transportasi, biaya pemasaran per unitnya ada 22,22. Nah, 22,22 itu didapatkan dari total biaya transportasi dibagi sama si jumlah produksi tadi. Jadi 3 juta dibagi 135.000 hasilnya 22,22. Lalu untuk spanduk iklan, biaya pemasaran per unitnya sebesar 1,48. 1,48 itu hasil dari total biaya spanduk iklan dibagi dengan jumlah produksi. Jadi hasilnya 1,48. Sehingga total untuk biaya pemasaran per unit untuk transportasi dan spanduk iklan sebesar 23,7. Jadi kesimpulannya, dengan jumlah produksi sebanyak 135.000, didapatkan total biaya dari transportasi dan spanduk iklan adalah 3.200.000 dengan biaya pemasaran per unitnya sebesar 23,7. Kemudian, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan mengenai harga pokok produksi. Untuk mencari harga pokok produksi, pertama kita harus mencari total biaya produksinya terlebih dahulu. Biaya produksi di sini terdiri dari BBB, BTKL, dan BOP. BBB di sini total biayanya sebesar 139.320.000,1. BTKL-nya sebesar 40 juta dan BOP-nya sebesar 17.604.999,99. Sehingga total biaya produksi yang didapatkan sebesar 196.925.000. 196.925.000 itu diperoleh dari penjumlahan total biaya BBB ditambah total biaya BTKL dan ditambah total biaya BOP. Kemudian kita harus mencari total biaya non-produksi. Untuk biaya non-produksi di sini terdiri dari biaya administrasi dan umum sebesar 600.000 dan biaya pemasarannya 3.200.000. Sehingga total biaya non-produksi yang didapatkan sebesar 3.800.000. Kemudian, setelah kita mendapatkan total biaya produksi dan total biaya non-produksi, kemudian kita mencari total harga pokok produksi. Untuk mencari total harga pokok produksi itu diperoleh dari total biaya produksi ditambah total biaya non-produksi. Sehingga total HPP yang didapatkan sebesar 200.725.000. Kemudian ada jumlah unit produk. Jumlah unit produk sudah diketahui sebesar 135.000. Kemudian kita mencari HPP per unit. Untuk mencari HPP per unit itu, rumusnya total HP pesanan dibagi dengan jumlah produk. Sehingga HPP per unit di sini sebesar 1.486,851852. Kemudian harga jual juga di sini sebesar 2.000. Kemudian ada laba. Laba di sini sebesar 513,148,148. Nah, 513,148,148 ini tuh diperoleh dari HPP per unit dikurangi harga jual. Sehingga kita akan mendapatkan laba tersebut. Kemudian, tingkat keuntungan di sini sebesar 25,66%. 25,66% itu diperoleh dari laba dibagi dengan harga jual, kemudian dikali dengan 100. Sehingga
kita di situ akan mendapatkan tingkat keuntungannya. Jadi, kesimpulannya, pada tabel di atas menunjukkan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan itu sebesar 196.925.000. Sehingga harga pokok produksi yang dibutuhkan untuk setiap satu unitnya sebesar 1.486,851852. Harga jual yang ditentukan oleh perusahaan sebesar 2.000. Sehingga laba yang diperolehnya 513,148.148 dengan tingkat keuntungan 25,66% atau 25%. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ania, NIM 5111191211. Di sini saya akan menjelaskan laporan laba rugi dan kesimpulan. Laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini, penjualan totalnya 270 juta. Lalu ada harga pokok penjualan 200.725.000. Jadi penjualan 270 juta dikurangi harga pokok penjualan 200.725.000 sama dengan laba kotor 69.275.000. Lalu ada beban komersial. Di sini beban komersialnya 3.800.000. Jadi laba kotor 69.275.000 dikurangi beban komersial 3.800.000 sama dengan laba bersih 65.475.000. Kesimpulannya, berdasarkan analisa yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM Fristi ini menggunakan metode Job Order Costing System atau yang biasa kita sebut JOCS, di mana UMKM ini melakukan perhitungan biaya berdasarkan pesanan yang memiliki karakteristik seperti biaya produksi yang sudah diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus dan produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi pesanan. Produk ditujukan untuk memenuhi pesanan. Setiap jenis produk perlu diperhitungkan harga pokok produksinya secara individual dan diakhiri dengan menghitung laba. Jadi, di UMKM Fristi ini dapat disimpulkan bahwa UMKM Fristi ini mendapat keuntungan sebesar 25,66% atau dirupiahkan menjadi Rp65.475.000 dari harga jual produk sebesar Rp2.000 yang menghasilkan pesanan sebesar 135.000 unit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.